Halo Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati, masih di channel Bunda Bidan Irawati. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga sehat dan lancar selalu ya. Jangan lupa selalu tersenyum dan semangat. Baik Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati mau memberikan tema tentang apa sih tanda-tanda persalinan itu? Karena buat bunda-bunda yang sudah mendekati HPL, yang memasuki trimester 3, apalagi yang sudah lewat HPL, pasti banyak yang masih belum tahu apa itu tanda-tanda persalinan. Kadang bunda merasa bingung, apa sih ini yang aku rasakan? Apakah aku mau melahirkan atau masih kontraksi palsu? Nah, langsung saja Bunda Bidan Irawati akan menjelaskannya ya. Jadi untuk tanda-tanda persalinan cukup simpel aja yang perlu Bunda ketahui, yaitu ada 3 saja. Jadi yang pertama, Bunda harus merasakan yang namanya kontraksi persalinan. Kontraksi persalinan mungkin diawali dengan adanya kontraksi palsu terlebih dahulu. Kemudian dari kontraksi palsu tersebut nanti lama-lama akan menjadi teratur dan menetap dan jadilah kontraksi asli persalinan. Apa sih perbedaannya antara kontraksi palsu dan kontraksi asli? Biasanya kontraksi palsu dan kontraksi asli ini sangat membingungkan. Kadang masih kontraksi palsu dibilangnya sudah kontraksi asli. Untuk itu Bunda, perbedaannya wajib Bunda ketahui ya. Jadi untuk kontraksi palsu persalinan, Bunda mungkin merasakan kontraksinya dengan jarak waktu yang mungkin cukup lama. Misalkan pagi-pagi Bunda merasakan perutnya kenceng, kram, mules, dan tiba-tiba kontraksinya itu berhenti, kemudian akan timbul lagi mungkin malam harinya. Atau bisa jadi saat malam timbul kontraksi, kemudian bangun tidur kontraksinya sudah hilang, dan sore harinya timbul lagi kontraksi. Nah, dengan kontraksi yang jaraknya cukup lama inilah sering disebut dengan kontraksi palsu persalinan. Artinya kontraksinya belum teratur dan belum menetap. Kemudian setelah kontraksi yang Bunda rasakan itu dirasa semakin sering, kok semakin teratur ya nih kontraksinya, kok nggak hilang-hilang nah dari tadi, itu Bunda wajib sekali menghitungnya. Barangkali kontraksi yang Bunda rasakan itu sudah termasuk kontraksi asli persalinan. Apa sih kontraksi asli persalinan itu? Kontraksi asli persalinan ini yang akan Bunda rasakan itu kontraksinya akan teratur dan menetap. Minimal jarak dari kontraksinya itu 10 menit sekali. Jadi setiap 10 menit Bunda pasti akan merasakan yang namanya kontraksi. Kontraksi yang ditandai dengan perut teraba keras, kemudian kenceng seperti rasa kram, rasa nyeri sampai menjalar ke pinggang belakang. Nah, kontraksi tersebut itu minimal jaraknya diawali dengan 10 menit sekali. Kemudian semakin sering lagi, dari 10 menit sekali kontraksi datang, kemudian 5 menit sekali kontraksi datang, 3 menit sekali, hingga 2 menit sekali kontraksinya datang. Nah, kontraksi asli persalinan ini hanya berlangsung sekitar kurang lebih 1 menit saja. Nanti setelah 1 menit kontraksi berlangsung, dia akan berhenti dengan sendirinya, namanya proses relaksasi. Kemudian di saat dia kontraksinya ini sudah berhenti, kemudian nanti Bunda akan merasakan lagi kontraksi berikutnya. Tinggal tugas Bunda itu menghitung jarak kontraksinya. Jika minimal sudah 10 menit sekali dan itu tidak hilang timbul lagi, itu sudah bisa dibilang Bunda sudah merasakan kontraksi asli persalinan. Kemudian kapan nih terjadi proses pembukaan mulut rahimnya? Nah Bunda, biasanya untuk anak pertama itu proses pembukaan memang berjalan cukup lama, terutama dari pembukaan 1 sampai pembukaan 4. Jadi bunda-bunda tidak perlu heran dimana saat Bunda periksa ke bidan atau ke dokter dan dilakukan pemeriksaan dalam, itu hasilnya Bunda sudah mengalami pembukaan 1 persalinan. Namun kemudian hari esoknya mungkin Bunda datang
ulang lagi untuk mengecek kembali, ternyata kok masih satu saja atau hanya meningkat kedua saja sampai berhari-hari bahkan berminggu-minggu, itu apakah wajar atau tidak? Nah, asalkan hasil pemeriksaan semuanya normal, ketuban Bunda juga masih utuh, belum pecah, tidak ada tanda-tanda lain yang mengarah ke tanda-tanda emergensi, itu normal-normal saja. Karena memang sejatinya untuk anak yang pertama itu proses pembukaannya di mana semua organ reproduksi itu kan masih baru, masih belum pernah dilewati oleh dedek bayi, sehingga prosesnya memang membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi tidak semua ibu-ibu yang akan melahirkan walaupun anak pertama itu prosesnya lama. Ada juga yang anak pertama namun prosesnya cepat. Cepat tidaknya proses persalinan itu tergantung dari aktivitas Bunda. Jika Bunda rutin dan aktif bergerak, itu nanti proses pembukaannya pun akan berjalan dengan sangat singkat dan cepat. Nah, itu dari kontraksinya. Kemudian tanda yang kedua, Bunda akan mengeluarkan flek darah atau lendir darah dari jalan lahir. Nah, khusus tanda yang kedua ini Bunda tidak perlu cemas dan khawatir, asalkan yang keluar itu hanya flek darah atau lendir darah, bukan darah segar yang mengucur deras, itu tidak apa-apa ya. Karena flek darah atau lendir darah itu terjadi karena adanya proses penipisan mulut rahim dan proses pembukaan mulut rahim. Nah, tidak perlu cemas dan khawatir karena flek darah ini itu biasanya akan keluar sebelum atau sesudah terjadinya kontraksi. Misalkan sudah keluar flek darah namun belum ada kontraksi, Bunda tidak perlu khawatir karena hanya flek darah saja ya. Dan seandainya pun sudah terjadi kontraksi dan Bunda mengalami keluar flek darah, itu juga tidak apa-apa. Tugas Bunda hanya menghitung jumlah kontraksinya dengan di rumah saja dan aktif untuk melakukan gerakan-gerakan yang dapat mempercepat pembukaan persalinan ya. Gerakannya seperti apa di video sebelumnya sudah pernah Bidan Irawati share. Nah, yang terakhir, tanda persalinan yang terakhir itu keluar cairan ketuban. Cairan ketuban ini termasuk tanda yang emergensi termasuknya, karena jika Bunda sudah mengeluarkan cairan ketuban itu tidak usah menunggu kontraksi, tidak usah menunggu flek darah. Bunda dianjurkan langsung pergi ke tempat bersalin supaya untuk dilakukan pengecekan apakah Bunda sudah terjadi pembukaan persalinan atau belum. Karena jika belum, itu yang harus segera dilakukan tindakan yang tepat ya untuk mengontrol kondisi dedek bayinya. Karena misalkan air ketuban Bunda sudah pecah dan Bunda belum mengalami pembukaan persalinan, di mana sudah ada lubang nih untuk mengalir air ketubannya tersebut, jadi nanti ketika sudah ada pembukaan sampai pembukaannya kelengkap, itu bisa kehabisan cairan dedek bayinya kalau tidak segera dipercepat proses persalinannya. Dan jika air ketuban sudah pecah pun, itu Bunda rawan mengalami infeksi selama proses persalinan karena ada lubang yang bisa membuat kuman atau bakteri masuk ke dalam rahim Bunda. Dan untuk menghindari itu semua, jika Bunda mengalami ketuban pecah, Bunda harus segera ke tempat bersalin untuk memastikan apakah benar-benar nih cairan yang keluar itu air ketuban atau bukan. Biasanya untuk mengeceknya itu dilakukan pengecekan menggunakan kertas lakmus. Jika Bunda sudah memiliki kertas lakmus sendiri di rumah, Bunda bisa mengecek sendiri di rumah. Bentuk kertas lakmus untuk mengetahui air ketuban atau bukan ada beberapa warna, ada yang biru dan ada yang pink. Nah, di sini Bidan Irawati punya yang warna pink. Nah, kertas lakmus yang warna pink ini jika buat mengetes itu air ketuban atau bukan, hanya Bunda ambil satu lembar saja. Kemudian Bunda bisa menempelkannya pada lubang misfinya. Nah, ketika kertas lakmus ini ditempel, hanya dia basah saja dan tidak berubah warna, itu bukan air ketuban. Namun jika dia ditempel di cairan yang keluar dari jalan lahir dan dia ini kertas ini berubah warna jadi biru keunguan, nah itu Bunda perlu curigai, itu adalah mungkin air ketuban Bunda sudah pecah dan Bunda bisa segera ke tempat bersalin untuk memastikannya kembali. Air ketuban ini ciri-cirinya
kalau dia keluar, Bunda tidak bisa menahannya. Jadi dia keluar dengan sendirinya. Beda dengan air pipis. Kalau air pipis, Bunda bisa menahannya, mengempetnya. Tapi kalau air dari cairan ketuban ini, Bunda tidak bisa menahannya. Mungkin keluarnya melalui dua cara. Bisa dia mengalir sedikit demi sedikit, mengalir seperti merembes, air merembes, atau juga seperti air tumpah, air ngepioh, semuanya keluar seperti balon yang dipecahkan. Jadi seperti orang yang ngompol, tiba-tiba Bunda bangun dan sudah basah kuyup tuh alas tempat tidur Bunda. Atau ketika Bunda berdiri, tiba-tiba ada air yang keluar dari jalan lahir Bunda dengan jumlah yang banyak. Nah, untuk itu Bunda perlu Bunda waspadai ya untuk tanda persalinan yang ketiga ini. Oke Bunda, demikian tadi tanda-tanda persalinan 1, 2, dan 3 yang perlu Bunda ingat-ingat dan Bunda ketahui selama Bunda menunggu proses persalinan tiba. Bidan Irawati doakan semoga proses persalinan Bunda nanti bisa berjalan dengan lancar, dengan nyaman, dan tentunya minim trauma. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.